Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para santri, para santri alumni dan masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai kajian kita ini dengan membaca doa kepada Alhamdulillah beliau senantiasa mendapatkan amanah diterima semua amal ibadah dan semakin ditinggikan derajatnya ya Allah Subhanahu wa taala. Lahul Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita mulai dari hadis yang pertama dari An-Nur Al-Badani, jilid yang pertama ini, di mana kitab An-Nur Al-Badani, kata Al-Badani itu merupakan nisbat kepada Syekh Muhammad Badruddin. Kitab ini dihadiahkan kepada beliau oleh Muhammad Badruddin. Maka kemudian kita mengkaji hadis dari kitab hadis An-Nur Al-Badani, maka beliau juga mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari bab yang pertama pada halaman yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An-niyatu al-hasanah. Tawi di dunia al-hasanah itu yang bagus. An Al-Qamah dan warga saking Al-Qamah bin Waqqas Al-Laythi kang konsolai radhiyallahu ta'ala yaqulu dawu sapa Al-Qamah sami'tu idamat sapa ingsun Umar bin Al-Khattab bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala alal mimbari atas mimbar qala hal dawu sapa Umar bin Khattab sami'tu idamat sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidawu sapa kanjeng innamal a'malu kang mestine utawi sae amal iku biniyati kelawan kira-kira niat wa innama likulli imrin lan an mestine iku kedue saben-saben awawan ma utai perkara nawa kang niataken sapa imrin ing ma paman mongko utawi sapane wong kana ono apa hijrah itu hijrah iman iku ila dunia iku ila dunia madhur usi bukan bakal menani apa sapa imri'in ing dunia au ila mura'atin utawa maring wong wadon yang bukan bakal nikahi sapa imri'in ing imra'ah hijratuhu mongko utawi hijrah imri'in iku ilama maring perkara hajara kang hijrah sapa imri'in ilahi maring ma rawahu al-Bukhari. Hadis yang nomor 2 An Ibni Abbasin dan dikatakan saking Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anin nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima ing dalam hadis yarwi kang riwayataken sapa kanjeng Nabi ar-rabbihi saking pangerane kanjeng Nabi azza hale moho agung wa jalalan moho luhur sapa rob kala ngendika sapa kanjeng Nabi kala ngendika rawi kala ngendika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha sak temene Gusti Allah iku kataba nulis sapa Gusti Allah al-hasanati ing pira-pira kebagusan wasayati lan pira-pira kealanan thumma bayyana nuli mertelaaken sapa Gusti Allah zalika ing mengkono-mengkono al-hasanat wasayiat faman mongko utawi sapane wong ki uhamma nejo sapa man bi hasanatin kelawan kebagusan
falam ya'mal mongko ora ngelakoni sapa man ha ing hasanah kataba mongko nyatet ha ing hasanah sapa Allah Gusti Allah lahu maring man indahu ing dalam mungguhe Gusti Allah hasanatan ing kebagusan kamilatan kang sempurna fa in huwa mongko lamun utawi man iku hamma nejo sapa man biha kelawan hasanah fa'amila mongko nglampahi sapa man ha ing hasanah kataba mongko nyatet ha ing hasanah sapa Allah Gusti Allah lahu maring man indahu ing dalem mungguhe Gusti Allah asyara hasanatin ing 10 pira-pira kebagusan ila sab'i mi'ati dha'fin maring 700 tikel ila ad'afin maring pira-pira tikelan kathiratin kang akeh waman utawi sabaning wong iku hamma nejo sapa man bisayiatin kelawan kealanan falam ya'mal mongko ora nglampahi sapa man ha ing sayiah kataba mongko nyatet ha ing hasanah sapa Allah Gusti Allah lahu kedhiman indahu ing dalem mungguhe Gusti Allah hasanatan ing kebagusan kamilatan kang sampurna fa in huwa mongko lamun utawi man iku hamma nejo sapa man biha kelawan sayi'ah fa amila mongko nglampahi sapa man ha ing sayi'ah kataba mongko nyatet ha ing sayi'ah sapa Allah Gusti Allah lahu kuduman sayi'atan ing kaalanan wahidatan kang siji rawahu al-Bukhari. Bab yang pertama ini adalah menjelaskan tentang niat yang baik. Diriwayatkan dari Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi. Waqqas Al-Laitsi mendengar Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala di atas mimbar berceramah. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya sahnya satu amalan itu tergantung dari niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya itu karena urusan dunia yang ingin diraihnya, atau hijrahnya dikarenakan seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu adalah sesuai dengan apa yang diniatkannya. Pada hadis yang pertama bahwa sangat penting sekali urusan niat, sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau bersabda bahwa hadis tentang niat ini adalah thuluthul ilm, merupakan sepertiga bagian daripada ilmu itu sendiri. Dan wa yadkhulu fi sab'ina baban minal fiqh, dan urusan niat ini masuk kepada bab fikih sebanyak 70 bab. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, aslul Islam ala thalathati ahadis. Hadis-hadis yang pokok dan mendasar dalam Islam itu ada 3. Yang pertama adalah hadis tentang niat ini. Kemudian yang kedua adalah hadis tentang man ahdatsa fi amrina hadza, yakni kita harus beribadah sesuai dengan tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang ketiga adalah al halal bayyinun wal haramu bayyinun. Halal dan haram itu jelas, dan diantaranya adalah perkara-perkara yang syubhat. Berbicara tentang hadis yang pertama ini, ada hadis yang lain. Satu saat ada seorang datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut berkata, ar-rajul yuqatilu lil maghnam. Ada seorang yang dia berperang karena menginginkan harta ghanimah. War-rajul yuqatil lidzikri. Ada orang yang berperang karena ingin mendapatkan nama baik. War-rajul yuqatil liyura makanu. Ada orang juga berperang motivasinya adalah karena kepingin
diperlihatkan bagaimana kejantanannya, keberaniannya di medan perang. Faman fi sabilillah, maka siapakah yang disebut orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, man qatala litakuna kalimatullahiyal ulia fahuwa fi sabilillah. Maka barang siapa yang dia berperang karena dia ingin meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, agama Allah supaya mulia, maka dialah orang yang berperang atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Bukhari diceritakan ada seorang bernama Kirkirah. Dia ikut berperang. Satu saat pada waktu peperangan dia tewas dan orang-orang kemudian sama-sama memujinya. Dia mendapatkan syahadah, mati syahid, mati yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan huwa finnar. Dia ada di neraka, dia masuk neraka. Maka ternyata para sahabat menemukan, begitu membuka bajunya, ternyata di situ ada mantel yang dia selipkan di sela-sela bajunya. Dia mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan harta tersebut. Maka orang yang seperti ini orang yang mati syahid, tapi syahidnya syahid hanya dunia saja, tapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hal apa saja itu senantiasa harus ada niat yang baik, termasuk urusan mengaji. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la liyata'allamahu illa liyusiba bi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafan minal jannah yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu, yang mestinya ilmu itu dituntut karena untuk mencari ridho Allah, akan tapi dia tidak menuntutnya kecuali karena harta dunia, maka nanti di hari kiamat dia tidak akan dapat mencium bau surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surganya saja dia tidak akan bisa. Maka niat dan amal itu bagaikan jasad dengan ruh. Orang beramal tanpa niat yang baik, maka sama dengan jasad tapi tidak ada ruhnya. Para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, liburan ini adalah libur panjang karena ada satu musibah. Maka niatkan keberadaan kalian di rumah untuk belajar, untuk mengamalkan ilmu, dan untuk birrul walidain tentunya. Maka mudah-mudahan hari-hari yang dilalui tidak akan sia-sia, akan tapi kalian juga tetap bisa menuai pahala di sisi Allah, tentunya dengan niat yang baik. Kemudian hadis yang kedua, hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan dan keburukan, dan Allah kemudian menjelaskan keduanya, yakni kebaikan dan keburukan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu indahu hasanatan kamilah. Maka barang siapa yang beramal, barang siapa yang ingin melakukan kebaikan atau berniat melakukan kebaikan, akan tapi dia tidak melaksanakannya, maka dia dicatat satu kebaikan untuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tatkala dia berniat melakukan kebaikan, kemudian merealisasikan kebaikan tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala asyra hasanat ila 700 dhaif ila at'afin katsirah. Dia dicatat oleh Allah 10 lipat kebaikan, bahkan 700, bahkan lebih daripada itu. Akan tapi sebaliknya, wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, barang siapa yang berniat melakukan kejelekan kemudian dia tidak melakukan kejelekan tersebut, maka dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan satu kebaikan karena dia tidak melakukan kejelekannya. Akan tapi tatkala dia berniat kejelekan kemudian dia melakukan kejelekan tersebut,
maka Allah akan mencatat dengan satu kejelekan saja. Maka ini adalah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo perbanyak niat kebaikan dan hindari kita berniat melakukan kejelekan. Pada hadis ini ada satu motivasi kita untuk berniat. Maka dalam hadis yang lain disebutkan niatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Maka perbanyaklah niat. Maka ulama salafus saleh itu di dalam setiap gerakannya itu senantiasa tidak lepas daripada niat. Bahkan diceritakan ada seorang salafus saleh, dia mau mengadakan bepergian. Di tengah perjalanan dia baru ingat bahwa dia belum berniat dari rumahnya untuk melakukan kebaikan yang dituju. Akhirnya dia kemudian kembali ke rumahnya hanya untuk mengambil niat. Masih adakah model-model seperti ini? Iya, benar, ada. Tapi kembalinya bukan karena mengambil niat, tapi mungkin mengambil HP yang ketinggalan atau dompetnya. Maka niat itu luar biasa berdampak kepada pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Di dalam surat An-Nisa ayat 100, barang siapa yang dia keluar dari rumahnya untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikuhul maut, kemudian dia meninggal sebelum sampai ke tempat tujuan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya telah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengampuni dan Allah Maha merahmati. Para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ayo kita tanamkan niat, biasakan niat dengan niat-niat yang baik. Kalian pulang tidak ada niatan sama sekali karena liburan kali ini memang liburan yang sangat mendadak, tidak ada rencana sebelumnya. Maka insya Allah kalian meskipun ada di rumah 2 bulan ini, tapi kalian tetap akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridul abdu aw safara." Seseorang tatkala dia sakit atau mengadakan perjalanan, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha, maka dia tetap dicatat pahalanya untuk dia sebagaimana tatkala dia mukim dan keadaan sehat walafiat. Maka tatkala kalian ada di rumah tapi tidak ada niatan untuk pulang sebelumnya, maka kalian terus kepingin hatinya ingin ada di pondok pesantren, maka meskipun ada di rumah kalian tetap akan mendapatkan pahala menuntut ilmu layaknya kalian ada di pondok pesantren. Segala sesuatu niatkan dengan niat yang baik. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata firasyahu." Barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, wa huwa yanwi ayyahum, sementara dia berniat untuk qiyamul lail, yusalli minal laili faghalabathu ainahu. Dia mau tidur tapi dia niat nanti bangun malam. Ternyata malam itu dia tidak bisa bangun hatta asbaha, sampai dia pagi. Kutibalahu manawa, maka Allah akan mencatat untuknya, memberikan pahala sesuai dengan yang diniatkannya. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi, dan tidurnya itu menjadi sedekahnya Allah bagi dia, min rabbih azza wa jalla. Maka niatkan kebaikan. Bahkan tatkala seorang ayah, seorang bapak, dia kepala rumah tangga yang wajib memberikan nafkah kepada istri, kepada anaknya, baginda Rasul dalam Sahih Bukhari bersabda, innaka lan tunfiqa nafaqatan, engkau tidak akan memberikan infak, belanja, nafkah, tabtaghi biha wajhallahi ta'ala, yang mana engkau ingin dengan mengeluarkan nafkah itu, membayarkan nafkah itu, engkau mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta ma taj'alu fi imra'atika, sehingga engkau akan diganjar, akan diberikan pahala setiap butiran-butiran nasi yang dimakan oleh istrimu. Maka seorang ayah, seorang bapak yang dia bekerja
setiap hari memberikan makan kepada anak dan istri, kalau dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap butiran nasi itu akan menjadi pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka baginda Rasul memberikan wawasan kepada kita, memberikan satu perumpamaan. Apa perumpamaannya? Mathalu hadhil ummah kamathali arba'ati nafar. Perumpamaan umat ini adalah perumpamaannya 4 orang. Siapa 4 orang itu? Yang pertama adalah rajulun atahullaha malan wa ilma. Orang yang alim lagi kaya, maka dia beramal dengan ilmunya dan bersedekah dengan hartanya. Maka ini adalah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahullahu ilman wa lam yu'tihi mala. Orang yang alim tapi nasibnya kurang baik. Dia tidak menjadi orang yang kaya, tidak memiliki harta. Fahuwa yaqul law kana li mithlu hadza amiltu fihi mithla alladhi ya'mal. Kemudian orang alim yang miskin ini berkata di dalam hatinya, seandainya aku memiliki harta seperti hartanya si fulan yang alim dan kaya itu, maka akan aku gunakan hartaku seperti ia menggunakan hartanya, yaitu untuk infak, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dikatakan oleh baginda Rasul, fahuma fil ajri sawa. Maka keduanya pahalanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang ketiga adalah warajulun atahullahu malan walam yu'tihi ilma. Orang yang kaya namun tidak punya ilmu. Orang yang kaya namun bodoh. Apa yang dilakukan? Dia menghabiskan hartanya untuk foya-foya, menghabiskan hartanya untuk bersenda gurau, untuk bermain-main, dan menafkahkan hartanya, membelanjakan pada bukan selain jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang keempat adalah orang warajulun lam yu'tihillahu ilman wala mala. Orang yang sudah bodoh, miskin lagi, tidak punya ilmu, tidak punya harta. Maka di dalam hatinya dia berkata, seandainya aku punya harta seperti punya si fulan yang nomor 3 tadi, maka aku akan habiskan hartaku sebagaimana fulan menghabiskan hartanya. Saya akan gunakan untuk foya-foya, saya gunakan untuk bersenang-senang, saya akan gunakan untuk bermain-main sebagaimana dilakukan oleh si fulan itu. Maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahumma fil wizri sawa. Maka keduanya, orang yang 3 dan keempat, adalah sama-sama mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa ayo kita niatkan. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan, man sa'ala syahadah, barang siapa yang dia memohon kepada Allah untuk mati syahid bisidqin, dengan sungguh-sungguh, ballaghahullahu manazilas syuhada, maka Allah akan menyampaikannya kepada derajat orang yang mati syahid. Wa in mata ala firasyih, meskipun dia mati di atas tempat tidurnya, meskipun dia tidak mati syahid, meskipun dia matinya normal, tapi karena dia berniat, punya keinginan kuat untuk mati syahid, dia ikut perang tapi ternyata tidak mati di medan perang, justru matinya di atas pembaringan, maka orang ini mendapatkan predikat syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, dari pentingnya niat ini, maka biasakan untuk niat. Keluar rumah harus diniati, mau kemana diniati untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Datang ke pasar diniati juga. Bukankah ada doa tatkala masuk pasar, tatkala kita baca doa itu, kemudian kita mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Datang ke pasar diniatkan untuk membaca doa tersebut. Sebagaimana para salafus saleh, mereka datang ke pasar bukan untuk membeli barang, untuk menjual dan untuk kepentingan yang lain. Mereka datang hanya untuk mendapatkan pahala untuk membaca doa tatkala masuk pasar, misalnya demikian. Maka senantiasa kita harus meniatkan di dalam setiap gerak-gerik kita, apapun yang kita lakukan, maka teruslah kita harus berdoa dan niat
tentunya niat yang baik supaya kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Orang yang telah niat dengan niat yang baik, kemudian di luar dugaan ternyata amalnya salah sasaran, ada kelirunya, maka Allah akan tetap melihat niatnya. Satu contoh, ada hadis yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ada seseorang, dia memiliki uang, kemudian pada malam hari dia kemudian bersedekah. Dia berkata, la atasaddaqanna al-lailata bisadaqah. Malam ini aku akan mengeluarkan sedekah. Dia keluar rumah untuk membagikan sedekahnya. Kemudian dia berikan sedekah kepada orang yang ditemuinya. Tatkala pagi harinya, tanpa disangka-sangka, orang-orang ramai membicarakan ada orang bersedekah tadi malam, namun salah sasaran, karena yang diberikan sedekah itu adalah ternyata seorang maling, seorang pencuri. Kemudian malam hari yang kedua, dia kemudian bersedekah lagi. Dia niat bersedekah, la atasaddaqanna al-lailata bisadaqah. Malam ini saya harus mengeluarkan sedekah lagi. Akhirnya dia keluar rumah, kemudian dia mencari orang, ketemu orang, kemudian dia kasih sedekahnya. Ternyata apa? Dia kemudian pada pagi harinya orang-orang sama-sama berkata bahwa tadi malam ada orang yang sedekah salah sasaran. Masa pezina, wanita pezina diberikan sedekah? Maka kemudian orang ini malam hari yang ketiga dia berniat lagi untuk mengeluarkan sedekah. Dia berkata, la atasaddaqanna al-lailata bisadaqah. Malam ini saya akan keluarkan sedekah. Maka kemudian dia keluarkan sedekah pada malam tersebut. Pagi harinya orang sama-sama heboh. Ada orang bersedekah salah sasaran karena yang diberi adalah orang yang kaya diberikannya. Maka kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, 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 lakal hamd. Segala puji bagi Allah, hanya pujian hanyalah milikmu ya Allah, atas semua sedekah yang saya berikan kepada pencuri, kepada pezina, kepada orang yang kaya. Maka tatkala malam hari yang ketiga itu dia bermimpi, dia ada suara di dalam mimpinya, ama shadaqaka ala sarik falalahu an yastaifa an sariqatihi. Adapun sedekahmu kepada pencuri, maka ternyata sedekah itu bisa menghentikan, bisa menyadarkan seorang pencuri sehingga dia tidak mencuri pada malam itu. Adapun sedekahmu yang kedua kepada orang yang wanita yang hendak berzina, maka dia pulang rumah karena sudah mendapatkan uang dan dia kemudian bertobat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah yang kamu berikan. Adapun orang yang kaya yang diberikan sedekah, maka dia kemudian mengambil ibrah, yang dulunya pelit menjadi orang yang dermawan, dan itu semua adalah merupakan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu senantiasa niatkan di dalam setiap perbuatan kita agar kita mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya perbuatan yang kelihatannya berupa ibadah atau yang disebut dengan ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Ini perlu kita niatkan. Contoh adalah tidur. Sebagaimana hadis yang di atas bahwa tatkala kita tidur, kita niatkan untuk kebaikan, maka insya Allah mendapatkan pahala. Ada situasi kondisi di mana lockdown seperti sekarang, kemudian kita tidak keluar rumah, menghabiskan waktu untuk tidur. Tujuannya apa? Supaya menghilangkan, memutus mata rantai corona dan tidak menulari orang lain dengan corona yang kita bawa. Itu pun juga akan menjadi nilai sedekah. Tidur siang, tatkala kita niatkan untuk bangun malam supaya kita kuat untuk bangun malam, maka itu pun akan bernilai sedekah. Maka itu jangan pernah remehkan niat, jangan pernah remehkan niat, maka semuanya akan menjadi kebaikan sebagaimana sedekah yang
sebagaimana yang disampaikan cerita seorang laki-laki yang disampaikan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, para santri, alumni, wali santri, masyarakat semuanya selama ada di rumah, karena kita memang dianjurkan untuk beraktivitas semuanya di rumah, maka semua aktivitas yang kita lakukan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan berpahala besar di sisi Allah karena niat-niat baik kita tentunya. Maka ya mudah-mudahan kondisi ini segera berakhir, COVID-19 virus ini segera terputus dan penyakit corona ini segera berakhir sehingga Allah mengangkat wabah ini dan kita bisa menjalankan ibadah selama bulan Ramadan dengan penuh khusyuan, dengan kekhusyuan dan penuh khidmah, dan kita semangat melakukan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah taubat, perbanyak istighfar, karena tidaklah Allah menurunkan satu bencana kecuali atas kelalaian kita, atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Maka dari itu perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Kita doa mudah-mudahan virus corona atau COVID-19 ini bisa berakhir sebelum datangnya Ramadan, sehingga kita lebih bisa khusyuk untuk beribadah selama di bulan Ramadan. Selamat beraktivitas di rumah. Jangan lupa sertakan niat baik di dalam semua aktivitas. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.